warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teks ulasan Kapal Dilanda Badai. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Selvita Azahra dan kelompok kami Tri Desmiati, Gernika Ayu Wulandari, Fajri Hernandi, Mawati dan Algoni. Setelah itu, pembaca Tri Desmiati akan membacakan lukisan Raden Saleh yang berjudul Kapal Dilanda Badai tahun 1937. Ini merupakan ungkapan khas karya yang berairan romantisme. Dalam aliran ini, seniman sebenarnya ingin menyulapkan gejolak jiwanya yang terombang-ambing antara keinginan menghayati dan mengatakan dunia imajinasi, ideal, dan dunia menghayati dan mengatakan dan dunia nyata yang rumit dan terpecah-pecah. Dari petualangan itu, seniman cenderung mengungkapkan hal-hal yang dramatis, emosional, misterius, dan imajiner. Namun para seniman romantisme sering juga berharga berdasarkan pada kenyataan aktual. Dalam lukisan Kapal Dilanda Badai ini dapat dilihat bagaimana Raden Saleh mengungkapkan perjuangan yang dramatis uni dua buah kapal dalam hempasan badai dahsyat di tengah lautan. Suasana tampak lebih menekan oleh kegelapan awan tebal dan terkaman ombak tinggi yang menghancurkan salah satu kapal dari sudut atas. Cerah sinar matahari yang memantulkan ke arah gulungan ombak. Hal ini memberi tekanan suasana yang dramatis, walaupun Raden Saleh berada dalam bumi romantisme. Temu harga lukisannya bervariasi, dramatis, dan mempunyai Walaupun Raden Saleh berada dalam bingkai romantis, tema-tema karya lukisan bervariasi, dramatis, dan mempunyai elang kisah yang tertinggi. Karya-karya Raden Saleh tidak hanya terbatas pada pemandangan alam, tetapi juga kehidupan manusia dan binatang yang bergulat dalam strategi. Sebagai contoh, lukisan Evan Bosbaran kebakaran hutan, Ean Overstroming of Java banjir di Jawa, Ean Jacket of Java berburu di Jawa, Kevin Kening Ponorogo penangkapan di Ponorogo. itu tadi pembacaan teks. Selanjutnya analisis struktur oleh Gernika Ayu Wulandari dan Algoni. Yang pertama ini disebut sebagai identitas karya, sedangkan paragraf kedua disebut orientasi karena menjelaskan isi lukisan-lukisan yang dibuat oleh pelukis Raden Saleh. Paragraf ketiga disebut sinopsi atau rangkuman singkatan-singkatan. Paragraf keempat disebut evaluasi, menjelaskan isi tentang paragraf dan isi lukisan. Paragraf kelima analisis untuk memberitahu para pengunjung lukisan ini mengungkapkan bahwa masa kebangkitan nasional orang Jawa didorong untuk menyerah sama negerinya sendiri. Silahkan bagi yang ingin memberikan. Selanjutnya analisis kebahasan teks Kapal Dilanda Badai oleh Tri Desmiati. Konjungsi penerang 15 kata, konjungsi temporal 1 kata, konjungsi penyebab 14 kata, dan ungkapan atau sarang 14 kata. Si penerang bagaimana dalam
sebagai dalam bahwa udah itu doang. Berarti konjungsi temporal ada satu, sering. Konjungsi penyebab penyataan, tetapi meskipun dan oleh. Ungkapan atau saran membangkitkan perhatian, kemampuan kebangkitan tulisan, mengungkapkan. Terbatas hanya ya begitu aja. Sekian dari diskusi presentasi kami. Silakan bagi ada yang ingin memberi saran atau bertanya. Silakan untuk Bu, mau bertanya. silakan yang mau bertanya dipersilahkan. Menurut kami, hasil temuan ungkapan saran kalian tidak tepat karena hanya menginformasikan kata-kata bukan kalimat saran si penulis yang lengkap. Menurut kami, kata bagaimana bukan konjungsi penerang melainkan kata tanya. Nama saya Siti Nurhadijah, tapi tak. Dia akan bertanya, apa media yang digunakan untuk melukis? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Mohon tunggu. Mohon maaf atas kesalahan kami. Kata bagaimana memang bukan konjungsi penerang. Apa Bu? Ulang Bu. Untuk kelompok 3 pertanyaan yaitu cat minyak pada kanvas. Mohon maaf untuk pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan merevisi pertanyaan dari kelompok 1. Meskipun Raden Saleh belum sadar, jawaban kami memang salah, mungkin ini yang tepat. Meskipun Raden Saleh belum sadar sepenuhnya berjuang menciptakan seni lukis Indonesia, tetapi dorongan hidup yang diungkapkan tema-temanya sangat inspiratif bagi seluruh lapisan masyarakat, lebih-lebih kaum terpelajar pribumi yang sedang bangkit nasionalismenya. Noto Soeroto dalam tulisannya Bijhet Toste Geboortejaar van Raden Saleh, peringatan ke-100 tahun kelahirannya Raden Saleh, tahun 1913, mengungkapkan bahwa dalam masa kebangkitan nasional, orang Jawa didorong untuk mengarahkan kemampuannya sendiri. Itulah ungkapan saran yang ditulis dengan si penulis. Sekian dari kami, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.